Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Bagaimana kabarnya dulur-dulurku? Semoga kabarnya kabar sehat, kabar selamat. Ya dulur, ini pagi hari yang cerah. Semalam hujan dulur, jam itu waktu habis buka puasa. Ya, saya kan juga bingung. Besok itu waktunya sogrok. Nanti pasti itu lahannya kering, siramnya berapa kali itu baru bisa empuk. Nah, ternyata habis buka puasa, sholat maghrib tuh langsung hujan. Ya, alhamdulillah lega. Seandainya nggak hujan, yo siram bagaimana itu berapa kali baru bisa empuk. Nah, ini tanaman boji dulur, ini tangga sawah ini. Ya dulur, kali ini waktunya sogrok alias sosrok, membuat barisan ini. Lah, itu orang dua yang lagi ngerjain sosrok. Ya, cari orang kerja itu sulit ya, memang ini adanya saudara sendiri ya. Saya minta tolong ini saudara sendiri. Kalau saudara sendiri kan ya, mau nolak ya nggak enak gitu loh. Nah, ini dulur, ini tahapan-tahapannya saat kita mau tanam bawang merah itu apa yang harus kita lakukan untuk tahapannya. Ya, ini dulur, ukurannya 13 cm ini. Kalau di tempat saya ukuran 13 cm dulur. Memang kalau bisa dikatakan itu ukurannya 13. Untuk dulu nanti bisa memakai di atas 13, nanti bisa memakai 15. Nah, dari dekat sudah kelihatan ini dulur, ini NPK Pak Tani. Nanti setelah disogro ini kita nanti langsung memberesin dengan pupuk dasar dan pemberian obat gual ini untuk membasmi rumput dulu. Jadi kalau sudah kena gual ini, bibit-bibit rumput itu akan pecah dan biasanya tidak akan tumbuh. Walaupun tumbuh nanti biasanya kalau bawang merah sudah usia 30 hari. Nah, nanti kan kalau ada yang tumbuh kan kita bisa mengantisipasi sebelumnya, disiapin. Jadi kalau sudah muncul 1-2 kita cegat tunggu yuk supaya dia nanti tidak akan tumbuh terus sampai usia 50 atau sampai panen, sampai geladrah. Nah, berikut caranya dulur yang belum paham, belum mengerti memakai sogrok model kayak gini. Ini adanya hanya di Nganjuk dulur. Memang ini idenya orang Nganjuk. Kalaupun di luar Nganjuk ada, ya memang biasanya itu orang kalau sudah tahu peluang bisnis, ya dia akan melebarkan sayap. Mungkin ya jualan ke daerah-daerah lain juga. Nah, perhatikan dulur ya, ini air got sudah saya isi lumayan penuh, lumayan lah. Tadi malam juga ketambahan hujan deras. Inilah jenis tanah saya dulu, tanah sawahnya sampai bisa lihat sendiri, hitam lempung. Nah, kalau kita mau tanam bawang merah, langkah awal kita isi gotnya
supaya satu, supaya tanahnya ini basah dari atas sampai bawah. Kalau kita melakukan pekerjaan lebih mudah. Nah, sedangkan bawang merah itu juga kalau kita mulai menancapkan ke tanah itu, bawang merah itu butuh suhu yang dingin agar bisa merangsang tubuhnya akar. Jadi nanti kalau kurang air atau kurang siraman, tumbuhnya juga akan lama, dulur. Dan kalaupun tumbuh nanti, akarnya itu biasanya itu nggak bisa sehat. Makanya saya selalu menyarankan itu kalau awal tanam sampai usia 2 minggu, saya menyarankan supaya untuk masalah pengairan harus diperhatikan. Itu waktunya tanaman itu butuh air satu. Dari saat kita tancapkan, kita tanam itu sudah harus tersirami air terus. Paling tidak sehari itu ya 1 kali, tapi setiap hari butuh air terus. Kalaupun lebih bagus ya pagi dan sore kalau musim kemarau itu dulu. Tapi kalau masih ada hujan ya kita mainkan penyiraman pagi aja, ndak masalah. Nah, itu berikutnya dulur, pupuk dasar. Jadi setelah sogrok, kita lakukan tahapan 2, yaitu penaburan pupuk dasar. Ya, ini yang belum tahu, yang belum pernah nonton video saya apa pupuknya, ya ini pupuknya. Jangan lupa NPK Pak Tani Origin Rusia dulu. Nah, iki jenenge sapa iki? Wes. Jangan lupa klik subscribe dan share. Oh, wah. Ketok aku kenal iki channel iki. Oke dulur, setelah ini nanti selesai sogroknya, itu nanti sampean bisa lakukan penaburan pupuk dasar. Nah, kalau saya kan punya anggota mitra 2 dulur, jadi mitranya atau saudaranya tadi suruh sogrok, saya yang menaburkan pupuk dasarnya. Berikutnya dengan pengobatan rumput atau pengobatan bibit rumput. Calon-calon bibit rumput yang akan tumbuh kita matikan dengan obat gual dulu. Nah, untuk setiap bibitan 1 kintal kita membutuhkan dasaran. Ingat dulur, setiap bibit 1 kintal kita membutuhkan dasaran 20-25 kg. Jadi kalau sampean tanamnya 2 kintal berarti berapa dulur? Sampean bisa 40 kilo sampai 50 kg. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi tolong diingat-ingat untuk pemupukan sampean bisa memakai rumus 100 kg bibit dengan pemupukan 20 kilo sampai 25 kg. Mungkin dulu bertanya-tanya itu, bagaimana Mas kok rumusnya kok 20 sampai 25 kg? Kok gak langsung 25 kg, itu gimana? Nah,
maksudnya gini dulur, satu untuk minimal itu 20 kilogram. Nah kalau sampean mempunyai lahan itu bekas bawang merah, sampean bisa memakai yang 20 kilogram. Sebab apa? Sebab tanahnya masih ada simpanan pupuk selama ini, itu kan sudah matang dulu malah. Jadi nanti bawang merah sampean ini saat ditanam itu memakai pupuk 20 kilogram itu per 1 kintal bibit, itu pertumbuhannya sudah bagus dulur. Nah itu nanti untuk 25 kilo apabila sampean ini saat tanam musim kemarau, ataupun memang sampean ingin dengan laju setat cepet, istilahnya wis ndang tak akeh engko tukulane bentang lawamu bentang cepet. Nah itu bisa. Nah keduanya disebabkan karena saat kita pupuk itu untuk tanam kan 2 musim dulu, musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim penghujan sampean bisa memakai rumus 20 kilogram untuk bibitan 1 kintal, karena memang selama penghujan air hujan cukup bisa membantu penambahan nutrisi. Jadi sampean memakai 20 kilogram itu sudah dalam ukuran cukup. Pokoknya sampean jalankan aja. Kalau ingin kita main setat cepet atau istilahnya ndang dipecut wae, ya sampean bisa memakai 25 kilogram untuk bibitan 1 kintal. Jadi memang ini kita berani memutuskan bagaimana kalau kita pakai yang ini. Pokoknya harus ada persiapan. Kalau memakai 25 tapi sampean belum ada persiapan obat fungisidanya, nanti apabila cuacanya kurang bagus nanti malah repot. Jadi sampean harus disiapkan untuk langkah-langkah berikutnya. Nek wani melayu banter ya kudune piye carane? Ibaratnya ini lur, sampean iki dicekeli sepeda motor, ya tinggal pilih sampean mau jalan 100 atau jalan 80. Nah, tuh ya saya kan pilih yang lebih aman dari jalan 60 sampai 80 gitu loh dulu. Sampean tinggal pilih, kita masing-masing sudah dikasih sepeda motor. Jadi nanti untuk balapan sampean pilih mana itu. Kalau pilih yang 60 ya memang untuk perjalanan cepetan yang 80, tapi untuk keselamatan juga ndak tahu. Tapi kalau jalan 80 tapi dianya juga sudah istilahnya perigel, ya dia akan menang dulu. Ini juga kita main tanam bawang merah juga begitu dulu. Nah langkah berikutnya setelah ditabur langsung bisa disiram. Yes, pokoknya nanti waktu tanam kalau membutuhkan siram lagi ya besok itu harus disiram, atau nanti sore ini bisa disiram. Nah ini untuk simbolis juga ini. Jadi memang cepat larut untuk pupuk dasarnya. Setelah ini nanti siram sudah selesai, kita bisa melakukan pengobatan gual atau gul. Nah supaya apa dulur, kalau kita main siram, satu pupuknya mudah larut, cepat larut. Keduanya tanah ini selama kita rotari ini biar mapan, biar bisa pasek, turun pelan-pelan. Jadi nanti ini bawang merah ini istilahnya cenderungnya suka hidup di tanah yang
nggak gembus, ya ndak padat. Jadi kalau sudah diongkrak sama traktor itu kan nanti kan akan rongga dulu. Itu nanti kalau tidak disiram air, pokoknya kalau airnya kurang itu nanti tanahnya itu tetap rongga terus. Jadi tanah tidak bisa turun ke bawah. Istilahnya pasek pelan-pelan itu lebih bagus. Nanti kalau rongga terus nanti pertumbuhan akarnya kurang. Jadi buah merah sampean biasanya itu ndak bisa ngebung, alias rupane iku godhonge abu-abu dulu. Jadi ndak bisa hijau-hijau semua, ndak bisa abu-abu. Itu nanti biasanya dulur bingung, sudah ndak bisa tumbuh tunas, warnanya tidak seger, akhirnya tanahnya ngebus, bawang merah sudah sekilan, sampai bingung, sampai idak-idak. Lah kesalahane dari awal dulur. Makanya saat sudah habis tanam, siramnya saya anjurkan, siram sakwareke. Pokoknya biar tanah ini bisa turun pelan-pelan. Bagaimana caranya ya dulur, sampai diingat ya. Nanti kalau sampai setelah tanam kurang siraman, bawang merah sampean satu kurang subur, gak seger, hoyo timbarang ini ndak iso putih. Kedua, tanah selama ini nanti kalau kurang air, tanahnya ndak bisa pasek pelan-pelan. Jadi biasanya tanahnya itu gembus, kalau ditekan sama tangan itu masuk ke dalam, jadi ambles ngaran dulu. Nek lemah ambles itu biasanya bawang merah sampean itu ndak bisa ngebung angel, warnanya daun itu pucat abu-abu putih gitu. Jadi nggak bisa seger, hijau semuru. Nah, berarti tanda-tandanya bawang merah sampan ini macet. Kalau ada tanda-tanda berikutnya, berikut itu bawang merah sampan itu macet. Nah, kenapa macet? Biasanya satu, karena tanahnya terlalu ngebus, biasanya kurang siraman, atau itu saat rongga tidak ada perlakuan supaya bagaimana tanahnya ini nggak ngebus. Kalau memang pengrotarian juga jangan terlalu dalam. Nah, berikutnya pemberian obat gua dulur. Ini saya beri Risotin, saya campur Dimectin ini dulur. Untuk insektisida campuran ini cuman, jadi sampai memakai gul aja sudah cukup. Tapi alangkah lebih baiknya untuk supaya ini kalau ada ya, setiap tanah ini pasti ada penyakitnya dulur ya. Kewan-kewan cilik-cilik itu loh, oke. Itu jatah insektisida itu dulur ya. Ya, berikutnya langsung kita memasukkan obat gual dulur. Dulur-dulur ini bisa memakai 4 tutup. Jadi 4 tutupnya gual. Jangan kuat malaran, nanti sampean bisa memakai 4 tutup. Nah, berikutnya dan berikutnya sampai 4 tutup. Oke dulur, setelah ini nanti selesai, umpama ini selesainya siang, ini kita diamkan, kita tinggal pulang. Setelah itu kan besoknya baru tanam dulu. Itu nanti sampai bisa siram nanti sore ya, sampai ingat ya, nanti sore sampai bisa siram. Kalau bisa selesai siram matahari sudah tenggelam, ataupun sampai bisa nyicil separuh dulu. Yang penting besok waktu tanam sudah ada siraman, sudah ndak keras lagi. Jadi selanjutnya kita kan paginya juga bisa nambah lagi yang separuh,
yang saat sore belum selesai. Jadi tidak berat amat. Jadi tidak usah langsung semua disiram. Umpama lahannya 200 ya kita siram yang 100 saja dulu. Pokoknya saat tanam besok pagi orang-orang yang kerja itu tidak marah-marah, ini kok keras lah itu. Setelah itu disambung lagi yang lahan 100 itu dulu. Kan tanahnya juga kalau ndak selisih jauh kan ndak terlalu kering. Jadi untuk ya lahan yang 100 yang sudah disiram tadi sebelum mengering sudah selesai untuk tanamnya. Berikutnya siraman yang 100 tadi. Wes pokoknya sampai angen-angen dhewe lah, engko nek aku growemeng terus sih piye ngono lho. Ngoceh ra karuan malan. Nah, semua tahapan-tahapan sebelum tanam bawang merah sudah saya videokan dan saya jelaskan. Berikutnya nanti kalau waktu tanam, tolong saat mau tanam lahannya disiram, dan setelah tanam nanti juga disiram lagi supaya satu bawang merahnya itu loh dulur, biar gak muglak maglek. Nanti kan saat itu masih basah, bibit ditancep itu dia masih lengket. Tapi nanti kalau nggak segera sampai siram, bibitnya itu nanti kalau tanahnya mengering, bibitnya muglak maglek. Jadi istilahnya kalau disiram habis tanam nanti istilahnya itu dikunci dulu, biar itu nanti bibitnya itu bisa separuh kependem atau gimana, nanti dia akan kokoh, gak muglak maglek ya dulu ya, sampai ingat-ingat nih. Jadi nanti nggak bingung mapak no mau flak panas yang ini kan. So wirama lur, kulitnya kena panas delu bae ya. Rasanya kok panas. Mari piye wong selama prai nandur wi glowing Dung tek ra katake glowing wis ra apa-apa, tapi kita nyambut gawe sampean glowing nah. Ora masalah. Oke dulur. Nanti setelah tanamannya itu mulai tumbuh bior, pokoknya tumbuhnya bior 90%, pokoknya harus 90%. Nanti sampai ndak usah nunggu tinggi, langsung dipupuk. Jadi sampai ingat-ingat langsung memakai pupuk, sampai bisa memakai NPK Patani Origin Rusia. Kalaupun nggak ada, sampai bisa memakai NPK Ponska Plus. Jadi Ponska Plus ya jenenge ya NPK lho ri. Jadi ini nutrisi nitrogen, fosfat, kalium. Nah, oke dulur, sampean harus diingat-ingat ya, untuk saat bior jangan nunggu tinggi, langsung sampean pupuk. Jangan sampai punya pikiran lebar didasari mas, ndak usah mikir wih tinggi tabungan. Jadi ini pas wayai ngguyut pertama wis iso maem itu anune akare ya. Jadi saat akar pertama muncul sudah bisa menyerap nutrisi pupuk dasar tadi. Oke dulur, video dari saya cukup sekian ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.